Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu bagian penting dalam penelitian pendidikan, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian. Mengapa instrumen perlu diuji? Karena sebelum digunakan untuk mengumpulkan data, kita harus memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan memberikan hasil yang konsisten. Nah, di video kali ini, kita akan belajar cara melakukan uji validitas dan reliabilitas, lengkap dengan contoh perhitungannya. Yuk, kita mulai! Nah, ini adalah anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Risantika, yang kedua ada Lucy Pramudita, ketiga Aksal Imam Alfarezi, keempat Dwi Kartika, kelima Sally Aprilia, dan keenam Ulta Salsabella. Nah, teman-teman, sebelum instrumen kita dipakai, kita harus cek dulu nih, apakah pertanyaannya sudah benar-benar sesuai dengan apa yang mau kita ukur. Caranya yaitu lewat uji validitas. Nah, uji validitas sendiri adalah proses untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen pengukuran mampu mengukur variabel yang hendak diukur dengan akurat. Terdapat beberapa teknik uji validitas yang dapat dilakukan. Di antaranya, uji validitas isi atau content validity, uji validitas kriteria atau criterion validity, dan uji validitas konstruk atau construct validity. Uji validitas sangat penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan menghasilkan data yang valid. Metode yang digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan analisis korelasi, yaitu dengan mencari korelasi antara masing-masing item pertanyaan dari instrumen dengan skor semua item. Metode korelasi yang digunakan adalah korelasi persen dengan rumus yaitu sebagai berikut. Dengan keterangannya, R hitung adalah koefisien korelasi, X adalah skor masing-masing tiap pertanyaan, yang Y adalah skor total, dan N adalah jumlah responden. Nilai korelasi untuk masing-masing item pertanyaan tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai kritis yang diperoleh dari R-tabel, yaitu dengan menentukan nilai RA N dikurang 2 yang nilainya dapat dilihat dari tabel R. Kriteria pengujian validitas yaitu instrumen dikatakan valid jika nilai korelasi R hitung lebih besar dari R-tabel dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Nah, untuk kriteria uji validitas sendiri bisa dilihat pada tabel berikut ini. Mulai dari nilai RXY kurang dari sama dengan 0,0, maka interpretasinya adalah tidak valid. Jika nilai RXY lebih dari 0,0 dan juga kurang dari sama dengan 0,2, maka interpretasinya validitas sangat rendah. Jika nilai RXY lebih dari 0,2 dan kurang dari 0,4, maka validitasnya rendah. Jika nilai RXY lebih dari 0,4 dan kurang dari sama dengan 0,6 maka berada pada validitas sedang. Jika nilai RxY lebih dari 0,6 dan kurang dari sama dengan 0,8 maka berada pada validitas tinggi. Dan jika nilai RxY lebih dari 0,8 dan kurang dari 1 maka nilai validitasnya sangat tinggi. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu proses untuk mengetahui tingkat konsistensi alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Menurut Sugiono, uji reliabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kestabilan atau ketepatan suatu instrumen pengukuran dalam mengukur variabel yang sama pada waktu yang berbeda atau pada sampel yang berbeda. Terdapat beberapa teknik uji reliabilitas yang dapat dilakukan, seperti uji reliabilitas internal dan uji reliabilitas eksternal. Untuk uji reliabilitas dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan, Rx adalah reliabilitas yang dicari, N adalah banyaknya item pertanyaan, sigma varians adalah jumlah varians skor tiap item, dan varians adalah varians total. Pada dasarnya, uji reliabilitas mengukur variabel yang digunakan melalui pertanyaan atau pernyataan yang digunakan. Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai Cronbach alpha dengan tingkat signifikansi yang digunakan dalam hal ini 60% atau 0,6. Sehingga dalam uji reliabilitas, instrumen dinyatakan reliabel jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah kriteria uji reliabilitas. Jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,2, maka instrumen tidak reliabel. Jika nilai Cronbach alpha 0,2 sampai 0,4, maka instrumen kurang reliabel. Jika nilai Cronbach alpha 0,4 sampai 0,6, maka instrumen dinyatakan cukup reliabel. Jika nilai Cronbach alpha dari 0,6 sampai 0,8, maka instrumen dinyatakan reliabel. Dan jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,8, maka instrumen dinyatakan sangat reliabel.
Oke, sekarang kita akan langsung ke contoh kasusnya. Contoh kasusnya adalah pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kibang. Nah, kali ini seorang mahasiswa ingin mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kibang. Berikut adalah data tentang motivasi belajar siswa. Data tentang motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kibang diperoleh dari penyebaran angket ke dalam bentuk angka dengan ketentuan sebagai berikut. Alternatif A diberi skor 4, alternatif B diberi skor 3, alternatif C diberi skor 2, dan alternatif D diberi skor 1. Adapun data dari hasil penyebaran angket motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kibang penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah tabel tabulasi data jawaban dari 20 responden tentang motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kibang. Untuk perhitungannya, kita akan menghitung pada aplikasi Excel. Baiklah, selanjutnya kita akan menguji bagaimana validitas dan reliabilitas dari butir soal baik pada instrumen lingkungan maupun instrumen motivasi. Di sini pertama kita akan menguji validitas dari masing-masing butir soal. Untuk yang pertama, kita akan menguji validitas dari instrumen lingkungan, di mana terdapat 5 butir soal dan 20 responden pada instrumen lingkungan ini. Kita ketahui bahwa nilai R hitung adalah membutuhkan sigma XY, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma X dikuadratkan, sigma Y kuadrat, dan sigma Y dikuadratkan. Sehingga kita cari terlebih dahulu. Y pada pengujian adalah jumlah dari masing-masing responden pada menjawab soal. Jadi, untuk setiap responden kita cari terlebih dahulu jumlah nilai yang didapatkan. Di mana untuk responden 1 di sini adalah 14. Dan seterusnya hingga responden 20. Barulah kemudian kita jumlahkan dari 20 responden. Selain itu, kita juga akan mencari jumlah dari butir soal 1 dari ke-20 responden. Kita dapatkan di sini jumlahnya adalah 69, untuk butir soal 2, 50, butir soal 3, 61, butir soal 4, 62, dan butir soal 5 adalah 47. Kemudian kita juga memerlukan XY. XY di sini kita cari untuk masing-masing butir soal, sehingga kita akan dapatkan X1Y, X2Y, X3Y, X4Y, dan X5Y. Caranya adalah kita kalikan pada butir 1 contohnya ya, 4 dikalikan dengan 14. Kemudian 3 kita kalikan dengan 12. Dan seterusnya hingga responden ke 20. Kemudian kita dapatkan jumlah dari X1Y adalah 1015. Begitupun untuk X2Y sampai X5Y. Selanjutnya untuk X kuadrat, kita cari kuadrat dari masing-masing butir soal. Seperti X1 kita cari 4 kuadrat hasilnya 16, kemudian 9 kuadrat hasilnya 9, dan seterusnya hingga responden ke 20. Kemudian didapatkan jumlah dari X1 kuadrat adalah 249, X2 kuadrat 138, X3 kuadrat 211, X4 kuadrat 206, X5 kuadrat 125, dan yang terakhir kita mencari Y kuadrat, yaitu pada kolom jumlah, kita kuadratkan masing-masing hingga 20 responden, kita dapatkan bahwa jumlah seluruhnya adalah 4243. Setelah kita mencari semua yang kita butuhkan, selanjutnya kita cari untuk R hitungnya atau korelasinya dengan memasukkan rumus R hitung dengan menggunakan kolom atau sel yang sudah kita cari, di mana di sini ada 20 sebagai N, kemudian J26 adalah jumlah Y kuadrat, kemudian D26 dikali I26 adalah min X atau sigma X, X1, kemudian Y di sini adalah tetap karena Y jumlah dari seluruh responden. Nah, perlu diperhatikan bahwa pengujian untuk korelasi atau R hitung ini kita cari untuk masing-masing soal, bukan untuk keseluruhan. Jadi, kita akan mengukur kevalidan dari masing-masing soal yang kita punya. Kemudian, setelah kita dapatkan dari nilai korelasi seluruh R hitung dari kelima butir soal, kita bandingkan dengan R tabel, di mana untuk DF 19 atau dari 20 butir soal, kita dapatkan R hitungnya adalah 0, maksud saya R tabel adalah 0,444. Sehingga untuk keputusannya, jika R hitung atau korelasinya lebih besar dari R tabel, maka soal tersebut dinyatakan valid. Sehingga untuk butir 1 dia dikatakan valid, 2 tidak valid, 3 valid, 4 valid, dan 5 tidak valid. Begitupun ketika kita menguji untuk bagian validitas dari angket pada lembar motivasi. Kita cari juga terlebih dahulu jumlah X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Kemudian dengan uji korelasi yang sama, dan kita bandingkan dengan R tabel yang sama, karena
jumlah respondennya sama, yaitu 20. Dan kita dapatkan bahwa keputusan untuk angket motivasi, butir 1 valid, 2 valid, 3 valid, 4 tidak valid, dan 5 valid. Selanjutnya, kita akan menguji reliabilitas dari masing-masing angket. Berbeda dengan validitas, reliabilitas ini kita cari berdasarkan seluruh butir soal. Jadi, perbedaan validitas dan reliabilitas sudah terlihat ya, bahwa validitas itu per butir soal, sedangkan reliabilitas itu untuk seluruh butir soal yang ada pada suatu angket. Nah, untuk mencari reliabilitas atau Cronbach alpha, kita butuh untuk mencari X bar atau mean, kemudian X min X bar kuadratkan, kemudian Y bar, dan Y min Y bar dipangkat 2. Nah, perlu diketahui bahwa Y adalah jumlah, jadi bukan sebagai variabel Y. Nah, sedangkan X adalah menunjukkan butir soal ke berapa. Jadi, untuk X1 itu adalah butir soal pertama, X2 butir soal kedua, X3 butir soal ketiga, X4 butir soal keempat, dan X5 adalah butir soal kelima. Nah, dari data yang sudah kita dapatkan bahwa jumlah masing-masing X1, X2, X3, X4, X5 adalah sebagai berikut. Dapat kalian lihat pada layar. Kemudian kita mencari mean. Seperti tahu bahwa X bar itu nama lain dari mean. Mean adalah jumlah seluruh data kita bagi dengan banyaknya responden. Jadi 69 dibagi dengan 20. Begitupun untuk butir soal 2, 3, 4, dan juga 5. Kemudian untuk X1 adalah X min X bar pangkat 2. Jadi kita klik X1 pada responden 1, kita kurangkan dengan mean atau rata-rata untuk butir soal 1, kemudian kita kuadratkan. Begitupun untuk X2, X3, X4, dan X5. Sedangkan Y adalah jumlah dari setiap responden, sama seperti validitas tadi ya. Kemudian Y bar adalah rata-rata dari seluruh jumlah Y, kita bagi dengan 20 responden. Didapatkan hasilnya adalah 14,45. Begitupun dengan Y min Y bar dipangkatkan 2. Sama dengan tadi, kita pakai Y untuk responden pertama, kita kurangkan dengan rata-ratanya, baru kita kuadratkan. Didapatkan jumlahnya adalah 66,95. Setelah semua data yang kita perlukan ada, maka kita tinggal masukkan ke dalam varians. Nah, untuk mencari reliabilitas, kita perlu untuk mencari variansnya sebelum kita mencari Cronbach alpha-nya. Jadi, setelah kita dapatkan, maka kita jumlahkan seluruh variansnya adalah 3,8625. Setelah itu baru kita mencari Cronbach alpha-nya. Cronbach alpha itu adalah banyak butir soal dikurang banyak butir soal dikurang 1 dikali dengan 1 dikurang jumlah variansnya. Maka kita dapatkan bahwa Cronbach alpha-nya adalah min 0,192. Nah, reliabilitas ini kita bandingkan dengan 0,6. Di mana jika lebih dari 0,6 maka dia dikatakan reliable. Nah, karena di sini nilainya kurang dari 0,6, maka untuk instrumen lingkungan dikatakan tidak reliable. Sekarang kita akan melihat bagaimana reliabilitas dari motivasi. Dengan cara sama, teman-teman bisa mencari, didapatkan bahwa Cronbach alpha-nya adalah 0,723852041. Sehingga nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Maka untuk instrumen pada angket motivasi dikatakan reliable. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan menguji validitas dan reliabilitas pada SPSS. Yang pertama kita akan menguji validitas dari lingkungan terlebih dahulu. Kita copy data yang kita punya, kemudian kita paste kepada data view. Maka tampilnya akan jadi seperti ini. Lalu kita klik variable view, untuk namanya kita ganti jadi X1 hingga X5. Kan X1, X2, X3, X4, X5. Kemudian untuk yang terakhir kita tulis total. Kemudian pada desimalnya kita nolkan saja. Seperti ini teman-teman, bisa dinolkan dulu untuk desimalnya. Kemudian untuk measure kita pilih scale. Kita pilih scale semuanya. Kemudian kita klik analyze, klik correlate. Oke, pilih correlate, kemudian bivariate. Kemudian kita masukkan semua item yang kita punya ke kolom variables. Seperti ini. Dengan total-totalnya juga. Kemudian pastikan personnya ini tercentang, kemudian ada to tailored, lalu flag significant correlation. Kemudian kita klik OK. Maka akan tampil outputnya seperti ini. Nah, untuk person correlation ini akan jadi yang akan kita lihat untuk utamanya. Kita akan membandingkan person correlation atau R hitung ini dengan R table. Tadi sudah dikatakan bahwa
Instrumen dinyatakan valid jika dan hanya jika R hitung lebih dari R tabel. Di sini kita lihat untuk instrumen pertama kita punya untuk R hitungnya ada 0,663. Kita bandingkan dengan R tabelnya. Tadi kita taraf signifikansinya sudah kita setujui 0,5 yaitu 5%. Lalu untuk respondennya sendiri adalah 20. Itu berada pada R tabelnya adalah 0,444. Karena nilai R hitung atau percent correlation pada instrumen pertama yaitu 0,663, 0,663 ini lebih besar dari 0,444. Maka syaratnya tadi itu kan R hitung lebih dari R tabel. Maka X1 atau instrumen pertama dinyatakan valid. Untuk instrumen kedua, percent correlation-nya adalah 0,288. Tadi R tabelnya adalah 0,444. Maka, instrumen kedua dapat kita nyatakan tidak valid karena R hitung kurang dari R tabel. Lalu, untuk X3 punya R hitung 0,650. Untuk R tabel dari responden 20 tadi yaitu 0,444, maka X3 atau instrumen ketiga dinyatakan valid karena 0,650 lebih dari 0,444. Lalu untuk X4 nilai percent correlation-nya yaitu 0,497. Untuk tadi yaitu nilai R tabelnya adalah 0,444. X4 ini instrumennya valid karena 0,497 lebih besar dari 0,444. Lalu untuk X5-nya kita lihat juga percent correlation-nya itu berada di negatif 0,037. Tadi sedangkan R tabelnya adalah 0,444. Maka untuk X5 dapat kita nyatakan tidak valid. Jadi dari kelima instrumen yang kita gunakan ataupun 5 kuesioner yang kita gunakan, yang dapat kita nyatakan valid adalah X1 atau instrumen pertama, X3 atau instrumen ketiga, dan X4 atau instrumen keempat. Sekarang, kita akan melakukan uji validitas pada motivasi. Validitas motivasi. Yang pertama, kita akan copy semua data yang kita punya. Kemudian, pada SPSS, pada data view, kita paste semua yang sudah kita copy tadi. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian, pada variable view, untuk namanya kita ganti menjadi X1, X2, X3, X4, X5, dan untuk yang X6 kita tulis total. Kita ketik total. Kemudian untuk desimalnya kita nolkan. Kita nolkan semua desimalnya. Kemudian pada measure, kita pilih scale. Kita pilih scale semuanya. Setelah itu, kita pilih tools yang analyze. Kemudian pilih correlate. Kemudian kita klik bivariate. Lalu masukkan semua item yang kita punya ke kolom variables. Kita masukkan semuanya sampai total juga. Nah, kalau sudah seperti ini, pastikan persennya ini tercentang, kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman, kita bisa lihat pada percent correlation untuk X1, X2, X3, X4 hingga X5. X1 untuk percent correlation atau R hitungnya itu adalah 0,765. Dan kita bandingkan dengan R tabel. R tabelnya tadi 0,444. Maka dapat kita simpulkan bahwa untuk X1 itu atau instrumen pertama dapat kita nyatakan valid. Kemudian, untuk nilai X2 atau instrumen kedua, nilai percent correlation-nya 0,811. Nah, 0,811 ini lebih besar dari 0,444. Jadi terbukti bahwa R hitung lebih dari R tabel. Maka untuk X2 atau instrumen kedua ini dapat kita nyatakan valid. Kemudian untuk X3 pada percent correlation-nya itu adalah 0,866. Kita bandingkan dengan R tabel tadi, R tabelnya kita dapatkan 0,444. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai dari percent correlation X3 ini 0,866 lebih besar dari 0,444. Maka X3 atau instrumen ketiga pada validitas motivasi dapat kita nyatakan valid. Lalu untuk X4, percent correlation-nya menunjukkan angka 0,363. Kita bandingkan dengan R tabel yaitu 0,444.
Maka untuk X4 atau instrumen 4 dapat kita nyatakan tidak valid karena 0,363 kurang dari 0,444, tidak memenuhi syarat. Kemudian untuk X5 tersendiri, itu percent correlation-nya berada pada 0,729. Kita bandingkan dengan R-table yaitu 0,444, maka dapat kita simpulkan X5 atau instrumen yang kelima valid. Jadi, dari 5 instrumen yang kita punya, dapat kita nyatakan valid adalah X1, X2, X3, dan X5. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji reliabilitas pada SPSS. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengcopy semua data pada reliabilitas lingkungan ini. Kemudian kita paste pada data view-nya. Setelah itu pada variable view kita ganti namanya jadi X1, X2, dan seterusnya. Oke. Kemudian X2, X3, X4, X4, X5. Desimalnya jangan lupa kita buat jadi 0 agar tidak pusing. Di measure-nya kita pilih scale. Kemudian kita klik analyze, kita klik scale, kita pilih reliability analysis, kita masukkan setiap variabelnya ke kolom items. Kemudian kita klik statistik, kita centang scale if item delete, kita klik continue, kita memastikan ini sudah alpha ya, kita klik OK. Maka akan muncul outputnya seperti ini. Fokus kita adalah pada reliability statistik. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai count base alpha-nya 0,192 dan dari kuesionernya tadi berjumlah 5. Nah, tadi kan sudah kita katakan bahwa untuk nilai count base alpha itu standarnya adalah 0,6 untuk menyatakan cukup reliable. Dan 0,192 ini jauh lebih kecil dari 0,6. Jadi dapat kita katakan bahwa kuesioner 5 kuesioner kita ini dinyatakan tidak reliable karena tidak memenuhi standar count base alpha yaitu 0,6. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas pada variabel motivasi. Yang pertama, kita copy semua data yang kita punya. Kita copy, kemudian pada SPSS. Pada data view, kita paste semua yang kita copy tadi. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian pada variabel view, itu namanya kita ganti jadi X1, X2, sampai dengan X5. X5. Kemudian desimalnya ini kita nolkan. Kita nolkan semuanya. Nah, apabila sudah seperti ini pada measure, itu kita ganti jadi nominal. Kita pilih semuanya jadi nominal. Kita pilih jadi nominal semuanya. Kemudian kita pilih tools analyze, kemudian pilih scale, pilih reliability analysis, kemudian kita pindahkan semua item yang kita punya ke kolom items sebelah kanan. Apabila sudah, kita klik statistik, kita centang scale if item deletes. Kemudian kita klik continue, pastikan modelnya ini sudah alpha, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul outputnya seperti ini. Nah, fokus utama kita pada nilai output ini adalah reliability statistik. Dapat kita lihat bahwa nilai count base alpha-nya sebesar 0,724 dari 5 kuesioner yang kita punya. Berdasarkan kriteria reliabilitas, suatu instrumen dinyatakan reliable jika nilai count base alpha lebih dari 0,6. Dengan demikian, karena nilai count base alpha variabel motivasi belajar lebih dari 0,6, yaitu 0,724, maka instrumen tersebut dapat dinyatakan reliable. Nah, setelah kita melakukan perhitungan pada Excel maupun SPSS untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, mulai dari variabel lingkungan dan variabel motivasi belajar, dapat kita simpulkan yaitu berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian mengenai pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kibang, dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel lingkungan sekolah belum layak digunakan karena sebagian butir tidak valid dan reliabilitasnya sangat rendah ataupun tidak reliable, sehingga tidak mampu mengukur variabel secara akurat maupun konsisten.
sehingga perlu direvisi dan diuji kembali sebelum digunakan dalam pengumpulan data. Sedangkan instrumen variabel motivasi belajar telah memenuhi validitas dan reliabilitas yang baik, sehingga layak digunakan. Namun, analisis pengaruh antar variabel tidak dapat dilakukan sebelum instrumen lingkungan sekolah diperbaiki, agar hasil penelitian tidak bias dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itulah tadi penjelasan mengenai materi uji validitas dan reliabilitas. Semoga dapat membantu. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan maupun kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.